untuk anak-anakku SMP kelas 8. Oke, anak-anak, ini adalah video part 6, masih materi bab 3, relasi dan fungsi. Ini masuk ke materi pengayaan ya. Kita sebut judulnya korespondensi 1-1. Nanti kita singkat ini dengan 3 huruf, yaitu KSS. Apa sih KSS itu? Begini nih ceritanya. Korespondensi 1-1 itu adalah relasi atau fungsi juga. Jadi sama sebenarnya, relasi atau fungsi juga. Nah, yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B. Kan kalimatnya gitu ya. Nah, perbedaannya sebaliknya, memasangkan setiap anggota B pada tepat setiap anggota A. Nah, bisa diterjemahkan ya, kalimat ini kita cari artinya bahwa jumlah anggota himpunan A, domain nanti, maupun B, kodomain nanti, itu harus sama. Misal kalau di kirinya ada 4 anggota, maka di kanannya juga harus ada 4. Oke, bisa dipahami ya. Lalu bisa kita artikan lagi dari kalimat ini, setiap A memiliki B dan B memiliki A. Karena di sini ada kata sebaliknya kan? Ya, ada timbal baliknya. Nah, contohnya nih, contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misal ya, kita tahu kan bendera dengan negaranya cuma satu dan satu kan? Merah putih itu hanya punya Indonesia, contoh ya. Terus lagu kebangsaan dengan negaranya, oke, satu dan satu kan. Terus misalnya siswa dengan nomor daftar hadirnya, itu juga satu dan satu kan, oke. Terus ibu kota dengan wilayahnya, itu satu dan satu. Nah, kalian bisa menemukan contoh-contoh lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkorespondensi 1-1. Oke, anak-anak bisa ya? Oke, lanjut nih. Analisa perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1. Jadi biar nggak bingung nih perbedaannya. Ini Pak Wanti sajikan dengan 6 buah gambar ya. Ini gambarnya ada dalam buku paket ya, halaman 118. Pak Wanti catat di sini, biar kamu bisa sambil membuka. Nah, gambar yang pertama yang Pak Wanti tandain ini. Nah, ini kita sebut relasi, fungsi, atau korespondensi. Ayo analisa. Ya, betul. Ini korespondensi ya, 1-1. Kita singkat aja guys. Kenapa? Karena anggota di kiri A itu 3, anggota di kiri ini B juga 3, dan semuanya memasangkan 1-1. Nah, begini. Tepat ya. C punya 3, 3 punya C. B punya 2, 2 punya B, dan seterusnya. Oke, gambar yang Pak Wanti tandain berikutnya yang tengah ini. Apakah ini korespondensi, relasi, atau fungsi? Oke, betul. Ini kita sebut fungsi ya. Kenapa? Karena ingat, definisi fungsi itu setiap anggota A itu harus, yang di kiri ya, mempunyai pasangannya tepat 1 ya. Walaupun di sini tidak ada pasangan, tidak apa-apa ya. Gambar yang berikutnya yang Pak Wanti tandain ini kira-kira ayo lihat, banyak sekali cabang yang menyilang. Nah, ini disebut, oke, betul, ini KSS, betul ya. Karena 5 punya B, B punya 5, dan tidak ada yang punya 2 anggota ataupun yang kosong gitu ya. Jadi tepat 1-1. Jumlahnya juga sama, seimbang. Di kiri 5, di kanan juga 5. Oke. Kita lihat yang gambar yang Pak Wanti tandain berikutnya, yang bawah ini. Ini apa ini? Relasi, fungsi, atau KSS. Oke, ini bisa kita sebut relasi ya. Ya, karena relasi itu walaupun di domain atau kirinya nggak ada pasangan, nggak apa-apa. Ya kan? Oke, masih ingat ya definisi relasi. Oke, gambar yang berikutnya ini apa ini? Relasi, fungsi, atau KSS. Kalau KSS jelas bukan ya, karena ini 4 anggotanya di kiri, ini 5. Apa? Iya, betul. Ini fungsi ya. Sekalipun D ini punya 2. Nah, yang kita lihat adalah aturan dari fungsi. Nah, ya betul. Setiap anggota di kirinya harus punya 1 anggota. Kemudian yang terakhir ini gambar yang di kanan bawah, kira-kira apa nih? Iya, betul, ini adalah fungsi ya. Jadi kita bisa membedakan yang mana KSS sama bukan itu, lihat saja dulu jumlahnya gitu ya. Jumlahnya mempengaruhi apakah itu KSS atau relasi atau fungsi. Lalu kita lihat definisi fungsi dan juga definisi relasi yang sebelumnya ya. Oke, anak-anak bisa ya. Nah, sekarang sama kayak di materi fungsi, bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi 1-1. Nah,
Masih ingat ya, kalau rumusnya mencari banyaknya pemetaan atau fungsi, itu kita pakai A pangkat B atau B pangkat A. Ya, masih ingat ya? Oke, nah sekarang kalau mencari banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B yang mungkin, itu pakai istilah rumus ini. Nah, kita sebut ini namanya bukan N tanda seru, tapi Pak Wandi tulis ini ya, N faktorial. Nah, Pak Wandi tulis di sini. Artinya, ini N faktorial itu perkalian yang menurun sampai angka 1. Nah, sampai di sini mungkin agak bingung ya. Nih, kita langsung saja dengan contoh ya. Pak Wandi berikan contohnya. Diketahui ada himpunan P, yaitu 3 anggota, 1, 2, 3. Himpunan R, 3 anggota, itu juga ABC. Tentukan berapa banyaknya korespondensi yang mungkin terjadi dari P ke R. Ini masih bisa dipahami ya. Berarti tadi kita lihat syarat dari korespondensi satu-satu ya, bahwa setiap anggota domain dan kodomain harus seimbang sama. Di sini ya 1, 2, 3 misalnya ya, ini himpunan P, lalu A, B, C ini himpunan R gitu ya. Bisa saja 1 ke A gitu ya, bisa juga 2 ke B, bisa 3 ke C gitu ya, atau bisa menyilang. Nah, kemungkinannya berapa banyaknya gitu, kita pakai rumus N faktorial. Nah, kita harus cari dulu berapa sih anggotanya. Oh, 3 ya. Maka banyaknya KSS dengan rumus N faktorial, kita tulis begini, 3 faktorial. Perkalian menurun sampai 1 kan. Nah, berarti dari 3 turun. Berikutnya 2, berikutnya 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 dapat 6 ya. Nah, ini cuma 1 yang Pak Wandri berikan. Jadi kemungkinannya bisa 1 ke B, bisa 1 atau ke C. Nanti bisa 2 ke A, bisa 2 ke B, 2 ke C. Bisa 3 ke A, 3 ke B, bisa 3. Oke, kita akan lanjut dengan latihan soal ya. Ini ada di buku paket halaman 124, AKB 3.4. Oke. Dari gambar ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang mana yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Yuk langsung kita jawab yang seimbang. Oke, ini B sama E di gambar 5 betul ya? Oke, 1, 1. Ini juga yang gambar pertama betul ya. Yang nomor 2 bukan. Yang nomor 3 menyilang juga? Iya, betul. Yang nomor 4? Iya, betul. Jadi 1, gambar 1. Lalu gambar 3, lalu gambar 4, dan gambar 5 gitu ya. Bisa ya, dijawab ya. Nomor berikutnya ada 3 nomor ya. Nomor 2. Nah, manakah di antara himpunan pasangan berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kata kuncinya lihat kiri dan kanan ya, tidak boleh ada yang sama ya. Kita lihat, ini A sama A-nya ada. Nah, berarti tidak boleh sama kan? Harus berbeda. Kalau ini A, ini B, pasti di sini misalnya C gitu ya. Ini X, Z, Y, ini benar. Jadi yang gambar A salah ya. Sorry, yang pilihan A salah. Yang berikutnya B, ini 1, 2, 3. Oke, beda. P, Q, P, A. Ini ada 2 yang sama. Berarti bukan korespondensi. Kita lihat ini 5. Yang kiri dulu ya, 5, 6, 7. Beda ya. Nah, oke, yang lihat yang kanan 6, 7, 5. Beda-beda kan? Nah, ini kita sebut salah satunya KSS ya. Yang D, ini 1, 2, ini 3. Oke, beda ya. Yang kanannya 1, 2, 3. Oke, betul ya. Oke, yang E, ini 2, 2, 2. Wah, ini jelas salah ya, karena 3-3-nya sama domainnya. Ya, ini salah, bukan KSS. Yang F, ini A, ini 2, ini B. Beda ya. Lalu yang kanannya 2, B, A. Oke, beda kan? Oke, beda ya. A-nya di sini bukan yang domain ya. Di sini yang kodomain di sini. Nah, oke, jadi ini KSS. Oke. Jadi yang mana KSS itu C, lalu D, dan juga F. Oke, bisa ya? Oke, next soal yang terakhir ya, nomor 3. Oke, di sini ada 2 himpunan P dan Q. Kita langsung cari dulu banyaknya anggota P dan banyaknya anggota Q. Pasti harus sama nih ya. Ini ada 6, ini juga ada 6. Oke, berarti ada 6 nih. Pertanyaan A, berapakah banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q? Oke, yang A, berarti P ke Q itu kita pakai N faktorial.
faktorial ya yang tadi ya. Berarti ini katanya tadi 6, kita dapat berarti 6 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ayo kita hitung sama-sama. 6 kali 5 itu 30 ya. 4 kali 3 12, 2 kali 1 2. Nah, 12 kali 3 36 tambahin 0 360 kalikan 2 720 gitu ya. Jadi ada 720 kemungkinan. Wah, banyak sekali ya. Oke, yang B, sebutkan 3 saja katanya himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke, cuma 3 saja. Oke, kita bisa jawab nih. Nah, misalnya 1 sama A. Nah, misalnya 1, A. Terus, apalagi? Nah, 2 sama B, bisa. Apalagi? 3 sama C. Nah, karena diminta 3 ya kita ikutin saja 3. Oke, bisa ada 1A, 2B, 3C ya. Intinya tidak ada yang sama ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Beda-beda. Oke, anak-anak paham ya apa itu KSS? Oke, bisa ya. Oke, semoga kalian semakin mantap di bab 3 ini. Cukup sampai ini video part 6 ini bab 3. Semoga kalian bisa mengikuti materi bab 3 ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan ataupun kata-kata yang Pak Wan disampaikan ya. Salam matematika.